Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah tentang isim-isim yang bisa dijamakkan dengan jamak muannas salim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ada sekitar 10 macam, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama adalah alam muannas, yaitu nama bagi seorang perempuan. Contoh misalkan Da'dun. Ini adalah sebuah nama bagi seorang perempuan di Arab. Da'dun, Maryam dan Fatimah, sehingga bisa dijamakkan menjadi Da'datun atau Da'adatun. Maryam bisa menjadi Maryamatun, ya Fatimah bisa menjadi Fatimatun dan seterusnya. Oke. Nah, yang kedua adalah ma khutima bi ta'it ta'nis, yaitu suatu lafadz yang diakhiri dengan menggunakan tak ta'nis. Contoh misalkan syajaratun, thamratun, tolhatun, hamzatun. Meskipun laki-laki, ya Tolha ini nama laki-laki, Hamzah juga nama laki-laki. Karena dia diakhiri dengan tak ta'nis, maka dia bisa juga dijamakkan menjadi jamak muannas salim dengan tambahan alif dan tak di akhir. Menjadi syajaratun, menjadi samarotun, samrotun asalnya disukun, dihidupkan memnya menjadi samarotun. Tolhatun menjadi tolhatun, hamzatun menjadi hamzatun. Jadi dijamakkan muannas salim karena dia diakhiri oleh tak ta'nis. Oke, nah berikutnya selanjutnya yang ketiga adalah suatu lafadz yang menjadi sifatnya muannas. Jadi sifatnya muannas dengan catatan dia diakhiri dengan ta atau dia bersamaan dengan ta. Ya, contoh misalkan murdiatun, ya ini. Murdiatun itu artinya menyusui. Nah, sehingga di sini sifat untuk muannas dan dia diakhiri dengan ta. Nah, menjadi murdiatin. Nah, kemudian atau dia menunjukkan makna tafdil. Contoh misalkan fudla, ya. Dari lafadz afdol, muannasnya adalah fudla, jadi lebih utama. Maka fudla ini bisa dijamakkan menjadi lafadz fudlayatun dengan diakhiri atau ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Nah, di sini ingat ya. Jadi sifat muannas itu dengan catatan ini, makrunatan bitta. Sehingga di sini mengecualikan lafadz-lafadz sifat muannas, ya di sini Jadi mengecualikan sifat-sifat muannas yang dia tidak diakhiri oleh ta. Contoh haidun, ini sifatnya perempuan karena yang haid hanya seorang perempuan. Hamilun sifatnya perempuan karena yang bisa hamil hanya seorang perempuan. Tapi haidun dan hamilun, tolikun, soburun, jarihun, ini tidak dijamakkan menggunakan jamak muannas salim. Kenapa? Karena haidun tidak berakhiran ta, hamilun tidak berakhiran ta, tolikun, soburun, jarihun juga tidak berakhiran dengan ta ta'nis, sehingga dia tidak dijamakkan dengan menggunakan jamak muannas salim. Haidun menjadi hawaid, hamilun menjadi hawamil, tawalik, ya dan seterusnya. Oke, berikutnya lafadz yang bisa dijamakkan dengan jamak muannas salim adalah sifatnya lafadz mudzakkar yang tidak berakal. Nah, contoh misalkan jabalun, ya syahikun, yang kita bicarakan adalah lafadz syahikun ini sebagai sifat, ya. Dia menjadi sifatnya lafadz mudzakkar yang tidak berakal, ya, dalam arti ketika lafadz mudzakkar ini dijamakkan. Jabalun syahikun. Jabal dijamakkan menjadi jibal. Kemudian sifatnya lafadz syahikun dijamakkan dengan jamak muannas salim sehingga menjadi lafadz syahikotin, ya jibalin syahikotin. Jadi syahikotin ini adalah menjadi sifatnya lafadz mudzakkar yang tidak berakal. Jibal ini adalah lafadz mudzakkar yang tidak berakal. Syahikotin menjadi sifatnya dan ini bisa dijamakkan muannas salim. Oke, nah yang nomor 5 adalah masdar yang lebih dari 3 huruf, ghairul muakkad li fi'lihi, yang tidak berfaedah taukid. Nah, misalkan lafadz ikromatin. Jadi masdar itu ada yang berfaedah taukid. Misalkan dorabtu dorban syadidan. Misalkan ya, saya memukul Zaid dengan pukulan yang sangat keras, atau dorabtu dorban, saya memukul Zaid dengan pukulan beneran. Nah, sehingga itu adalah yang berfaedah taukid. Nah, misalkan, tapi kalau misalkan berfaedah menunjukkan bilangan, misalkan akromtu, contoh misalkan akromtu Zaidan, ya saya memuliakan Zaid salasa ikromatin misalkan. Nah, ini dia menunjukkan bilangan, artinya memuliakan sebanyak 3 kali, dan ini tidak menunjukkan makna taukid. Kalau yang menunjukkan makna taukid tadi seperti contoh dorabtu Zaidan
Dorban, saya memukul Zaid dengan benar-benar memukul. Jadi di sini mentaukiti fiilnya. Nah, yang seperti ini dia tidak bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim. Oke, berikutnya kita lewati aja yang bagian ini. Yang selanjutnya adalah nomor 7. Yang ketujuh adalah isim yang diakhiri dengan alif taknis mamdudah. Ingat kemarin mu'annas itu bisa menggunakan tak taknis seperti ini, bisa juga menggunakan alif taknis mamdudah. Ya. Seperti contoh lafadz sohro, nanti dijamakkan menjadi sohrowat. Ya, begitu ya. Jadi alif taknis mamdudah adalah ketika ada alif setelah itu ada hamzah. Kira-kira bentuknya seperti inilah. Nah, itu juga bisa dijamakkan mu'annas salim dengan syarat dia tidak menunjukkan warna lah, kira-kira begitu. Atau yang ketika muannasnya ikut wazan fa'la, mudzakarnya ikut af'al. Nah, jadi lafadz kalau misalkan mudzakarnya ikut af'alu, muannasnya ikut fa'la'u. Nah, maka di sini dia tidak bisa dijamakkan muannats salim. Contoh misalkan yang menunjukkan warna ahmaru, ya merah, ahmar. Muannasnya menjadi hamra'u. Hamro ini tidak bisa dijamakkan menjadi hamrawat, gitu tidak bisa. Kenapa? Karena ini mudzakarnya ikut wazan af'alu. Nah, tapi kalau sohro yang di sini menunjukkan makna tanah lapang, dia bisa dijamakkan menjadi sohrowat. Jadi dia tidak lantas mudzakarnya mengikuti wazan af'alu, tidak. Jadi dia bisa dijamakkan mu'annas. Intinya lafadz yang di berakhiran alif taknis mamdudah dia bisa dijamakkan mu'annas salim dengan catatan tidak mengikuti mudzakarnya, tidak ikut wazan af'alu dan mu'annasnya ikut wazan fa'la'u. Jadi gitu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 8 adalah lafadz yang bisa dijamakkan mu'annas salim adalah lafadz yang berakhiran dengan alif taknis maksuroh. Nah, kemarin alif taknis itu ada yang mamdudah, ada yang maksuroh. Maksuroh itu seperti ini ya. Jadi berbentuk alif lazimah atau alif layyinah di akhir. Yang jatuh setelah harokat fathah. Contoh dzikro menjadi dzikroyat, fudla menjadi fudlayat, ya gitu. Kemudian hubla menjadi hublayat. Nah, berikutnya adalah udah itu aja. Nah, kemudian di poin ini yang penting, ada beberapa lafadz yang tidak masuk pada salah satu 10 poin di atas. Tadi hanya saya jelaskan beberapa yang sering keluar. Tidak ada di dalam kategori salah satu 10 poin di atas ya. Cuman dia diketahui dalam bahasa Arab itu dijamakkan menggunakan jamak muannats salim. Contoh misalkan samawat ya, atau contoh arodot, ini dari ardun, ummahat, umat. Nah, ini dia ditemukan dalam bahasa Arab dijamakkan dengan jamak muannats salim atau didengar ya. Hukumnya adalah sama'iyun. Didengar dari orang Arab, dia sudah dijamakkan dengan jamak muannats salim meskipun dia tidak termasuk salah satu kelompok 10 di atas. Jadi bagaimanapun kalau didengar dari orang Arab sudah begitu, maka kita tidak bisa berpegang pada aturan lagi. Jadi karena sudah didengar dari sama iyun, didengar dari orang Arab begitu dan itu boleh. Wallahu a'lam.